Doa itu penting. Doa itu penting. Bukan tidak penting. Tapi kiai bukan hanya bisa membaca doa, tapi juga menentukan dalam banyak hal. Itu sebagai marja'iyatul ummah. Ya, tempat rujukannya umat. Ini sudah mulai kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna al-ma'arif ar-rabbaniyah wal lataif ar-rahmaniyah wal asrar ar-rabbaniyah wal waridat al-ilahiyah wal mawahib al-ikhtisasiyah wal ulum al-laduniyah wa ballighna rutbat al-ihsan wa wahdat ash-shuhud walhamdulillah rabbil alamin. Yang saya hormati PJ Gubernur Banten, Bapak Kapolres Pandeglang, dan para pejabat lainnya, ulama anal kiram wa masyayikhan al-afadil, wabil khusus sahibul ma'had, sahibul fadilah Kiai Haji Tubagus Abdul Hakim, Kiai Haji Encep Farakhi, Kiai Haji Aman Sairi, Kiai Haji Zamzam Yusuf, Kiai Haji Tubagus Zaki Gofran, Kiai Haji Dr. Enci Zarkasi, ada ya, Ketua PCNU Pandeglang, dan para ulama-ulama, para asatidz, hadirin sekalian yang saya muliakan. Saya hari ini sangat berbahagia. Saya pernah datang ke sini dulu, jalannya masih jelek ya. Iya, sekarang jalannya sudah bagus, alhamdulillah. Dan saya selepas saya jadi wakil presiden, alhamdulillah saya bisa lebih mudah pergi kemana-mana. Kemarin saya harus kawal terus oleh ratusan pengawal, jadi susah saya. Kalau sekarang kan sudah enggak, jadi pengawalannya hanya beberapa orang, sehingga saya bisa bertemu kemana-mana, bisa kumpul, bisa hadir bersama-sama dengan para kiai, para hadirin, pada masyarakat. Alhamdulillah. Saya bilang ya, mudah-mudahan saya orang Banten, mudah-mudahan nanti sesudah saya ada orang Banten yang jadi wakil presiden, bahkan jadi presiden dulu perlu ya. Iya, insya Allah. Tapi saya merasa seperti saya kembali setelah melepaskan tugas dari presiden, kembali ke habitat saya, ke lingkungan saya, kepada kiai, para asatidz, dan saya ingin kembali dalam rangka hari ini untuk pertama kali saya sudah jadi wakil presiden, berkumpul dengan para kiai semua itu. Jadi pertama kali ini saya. Kemarin-kemarin belum, hari ini mulai. Dan insya Allah akan seterusnya saya akan bertemu kemana-mana dalam rangka haul almarhumin, para ulama, para pendiri pesantren,
Saya mengajak kita semua ingin mengembalikan peran sentral para kiai. Saya nyebutnya sentralitas kiai. Kenapa? Karena sentralitas kiai sudah mulai kurang. Dulu semua apa-apa itu kepada kiai. Mau dagang juga datang ke kiai, betul? Mau nikah datang ke kiai. Mau usaha datang kiai. Mengambil langkah-langkah apa? Restu kiai. Sekarang kiai cuma tukang doa saja. Doa itu penting. Doa itu penting. Bukan tidak penting. Tapi kiai bukan hanya bisa membaca doa, tapi juga menentukan dalam banyak hal. Itu sebagai marja'iyatul ummah. Ya, tempat rujukannya umat. Ini sudah mulai kurang. Dulu yang menggerakkan misalnya geger Cilegon itu kiai, betul. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ketika Belanda mau datang mau menjajah kembali, pada waktu itu tentara belum terkonsolidasi, polisi belum terkonsolidasi, Belanda mau datang, yang tampil siapa? Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari membuat fatwa jihad pada tanggal 22 Oktober untuk melawan Belanda. Berjihad melawan penjajah adalah fardu ain, dan itu yang menggerakkan masyarakat. Terjadinya perang 10 November. Menginspirasi perang 10 November adalah fatwa jihadnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Kalau tidak, kita belum tahu ketika itu suasana seperti apa. Ini peran sentral kiai pada waktu itu. Ketika negara goncang, pada zaman Bung Karno dulu, beliau tidak diakui sebagai presiden karena beliau tidak dipilih oleh rakyat. Dianggap Bung Karno tidak sah menjadi presiden. Ulama resah. Lalu presiden tidak sah, menteri agama tidak sah. Menteri agama tidak sah, naib kepala KUA tidak sah. Kalau kepala KUA tidak sah, menikahkan orang tidak sah. Wah, ini gawat ini. Gawat ini. Nah, nanti pengadilan agama tidak sah. Memutuskan cerai tidak sah semua. Wah, tidak ada yang sah semua. Oleh karena itu ulama bilang Bung Karno harus sah. Semuanya sah. Bagaimana caranya? Diberi kekuasaan oleh para ulama. Tauliyah namanya. Diangkatlah Bung Karno menjadi namanya itu waliul amri daruri bisyaukah. Nah, itu kiai itu pinternya begitu. Jadi supaya sah ditauliyah namanya, diangkat oleh para kiai namanya waliul amri. Waliul amri sudah sah, bisa membuat apa saja. Cuman kan waliul amri tidak memenuhi syarat Bung Karno. Takwanya kurang lah, gitu kira-kira begitu. Ah, sudah kasih embel-embel daruri, darurat. Kalau darurat ya dikurang-kurang sedikit ya disahkan. Namanya waliul amri daruri. Itu dalam fikih begitu. Kalau tidak ada dalam keadaan darurat. Lil hajah. Bisyauka dalam fikih adanya zu syaukatin. Zu syaukatin itu punya kekuasaan. Bung Karno sebenarnya tidak, yang punya kekuasaan tentara, tapi tentara mendukung Bung Karno. Maka itu kalimatnya dirubah oleh para ulama
dari bisyaukah, dari du syaukatin, tapi dengan bisyaukah, artinya ditopang oleh kekuasaan. Akhirnya Bung Karno jadi presiden sah, menteri agamanya sah, KUA-nya sah, kawinnya sah. Kalau enggak ada yang sah semua itu. Itu namanya makharij fiqhiyah menjadi makharij wataniyah. Ya, solusi fikih menjadi solusi kenegaraan dan kebangsaan. Ini peran sentral ulama terus berjalan. Belakangan mulai ulama tidak punya peran. Ini harus dikembalikan. Ya, harus kita berikan sentralitas kiai, peran sentral kiai. Ada beberapa hal yang mesti kita betulkan. Pertama, antara kiai kurang ada saling terhubung, kurang ittisal. Masing-masing sekarang kiai sendiri-sendiri, fardi. Betul? Sendiri-sendiri. Masing-masing enggak terhubung satu sama lain. Syekh Nawawi Al-Bantani ketika menafsiri, ini kiai sudah pasti baca tafsirnya kan? Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu. Wala takunu, kamu jangan seperti orang-orang yang Yahudi. Tafarraqu, berpisah-pisah, wakhtalafu, dan ikhtilaf. Syekh Nawawi mengatakan tafarraqu bil udwan, berpisah dengan bermusuhan. Wakhtalafu fid din, berpisah-pisah dalam agama. Nah, yang kedua ini yang lebih penting, au tafarraqu bil abdan, atau mereka berpisah badan. Bi ansara kullu wahidin minal akhbari ra'isan fi baladi. Masing-masing pendeta-pendeta Yahudi itu jadi rois di negaranya masing-masing. Ini hubungannya internasional. Ya, ra'isan fi baladi. Jadi masing-masing jadi rais, enggak terhubung. Tidak ada ittisal bainahum. Tidak ada. Subakhtalafu. Kemudian mereka berpisah. Bi ansara kullu wahidin minhum, masing-masing dari mereka yadda'i annahu 'alal haq, dia mengaku dia sebagai yang benar, wa anna sahibahu 'alal batil, dan temannya yang lain yang di negara lain batil. Masing-masing ngaku hak, yang lain batil. Ra'isan fi baladin. Enggak ada keterhubungan antara satu ulama dengan ulama yang lain. Kemudian Syekh Nawawi mengutip pendapatnya Al-Imam Fakhrur Razi, sahibut tafsiril kabir, mengatakan qala al-Fakhrur Razi law ansafta alimta anna ulama'a hadaz zaman, anna aktsara ulama'i hadaz zaman mausufuna bihadhihi sifah. Kata Imam Fakhrur Razi, kalau kalian perhatikan dengan seksama, dengan objektif, kalian tahu bahwa kebanyakan ulama zaman ini bersifat seperti ini. Zamannya Imam Fakhrur Razi, tahun berapa itu? Baru ratusan. Zaman itu sudah mulai ra'isan fi baladi, masing-masing menjadi rois di masing-masing. Nah, kalau saya bilang sekarang lebih parah, bukan cara ra'isan fi baladin, bahkan bi ansara wahidun minhum ra'isan fi qaryatin. Sekarang banyak di antara ulama itu bukan rais di balad,
tapi di kampung-kampung, di kabupaten-kabupaten, di kecamatan-kecamatan sendiri-sendiri, tidak terhubung, tidak muttasil bainal ulama. Tidak ada bahasa kerennya itu, tidak ada konektivitas. Nah, bahasanya Pak Gubernur itu ya, tidak ada konektivitas antar ulama. Masing-masing mengambil pendapatnya sendiri, berijtihad sendiri, mengambil sikap sendiri, ghairu muttasil bainal ulama. Nah ini sampai-sampai Imam Fakhrur Razi, nas'alullah al-afwa war-rahmata, mohon ampun dan mohon rahmat kepada Allah. Oleh karena itu connectivity ulama, ittisalul kiai bainal kiai wal kiai, ini harus kita rajut kembali, kita connect kembali, kita sambung kembali. Jangan masing-masing sendiri-sendiri, ya nanti tersesat sendiri-sendiri. Ini itu kalau kita lihat tafsir dari Syekh Nawawi saja sudah mengingatkan kepada kita untuk bangun. Bagaimana kita bisa mengambil peran kiai menjadi sentral, tersambung saja, tidak satu sama lain. Tidak ada connectivity, tidak ada konektivitas. Ini yang pertama saya kira ini harus dibangun lagi. Ini kita jahit lagi, ulama-ulama jangan sendiri-sendiri, nanti banyak macan, disekam macan sendiri-sendiri itu. Harus ada ketersambungan, konektivitas antara kita masing-masing. Ini yang pertama ya. Yang kedua yang harus dibangun itu sumudul kiai, sumud ketangguhan. Harus tangguh kiai ini. Jangan tidak tangguh, jangan goyah. Ya, bahasanya kalau bahasanya Pak Gubernur itu namanya resiliensi. Kiai harus memiliki sumud, resiliensi, ketangguhan. Kalau tangguh ini bahaya. Ya, tidak akan menjadi sentral lagi, enggak tangguh. Saya teringat tafsir Ibnu Katsir ketika menafsiri laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Kata Imam Ibnu Katsir, wa hadhil ayatul karimah ya aslud, apa itu sebagai pokok fi ta'assi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi. Ayat ini merupakan tonggak untuk kita bertaassi, artinya ikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah, ucapannya, pekerjaannya, halnya, segala halnya. Wa bihadza, ini kata Imam Ibnu Katsir, amaran nasa bitta'asi bin nabi, memerintahkan supaya mengikuti Nabi Yaumal Ahzab. Karena ini ayat ini turun perang Ahzab. Perang Ahzab itu perang di mana kufar Quraisy membangun koalisi besar yang didukung oleh berbagai kelompok menyerang Nabi. Orang Yahudi Bani Quraidah ikut nyebrang, orang munafik lari, banyak orang Islam yang goyah karena diserang dari segala penjuru. Suratul Ahzab. Jadi itu ketika itu ayat ini turun untuk mengikuti Nabi dalam rafi sabrihi wa musabaratihi wa murabatatihi wa mujahadatihi, ya,
dan apa namanya itu, wa munazaratihi anillahi ta'ala, untuk sabarnya, sikapnya, perjuangannya, supaya jadi ayat laqad kana Rasulullah itu, supaya kita meniru Rasulullah, kesabarannya, ketangguhannya di dalam menghadapi perang Ahzab itu. Walihada, kata Imam Ibnu Katsir, qala Allah Ta'ala lilladzina taqallaqu wa tadajjaru wa tazalzalu wa tarabu fi amrihim yaumal ahzab. Karena itu Allah berfirman bagi orang yang ragu, yang bingung, yang apa namanya itu gundah pada perang Ahzab, laqad kana lakum fi Rasulullah sallallahu. Jangan ragu, jangan itu, ya, itu tiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya tidak terjadi. Ini saya bilang tadi, jangan ketidak apa namanya itu tangguhannya. Lihat gimana Rasulullah tangguhnya dengan. Kemudian Allah mengatakan, orang-orang walladzina yu'minuna, ya, hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluh. Ini janji Allah Subhanahu wa ta'ala yang dijanjikan itu. Ini jadi bagaimana ayat itu, ayat laqad kana lakum fi Rasulullah itu, supaya kita menjadi tangguh, ya. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadu alaihi. Di antara mukmin ada orang-orang yang mereka tetap berpegang sadaqu ala ma ahadu alaihi, janji mereka sejak awal. Janji sejak mondok, sejak jadi santri gitu, enggak rubah-rubah dia. Sadaqu ma ahadullah alaihi. Ya. Wa minhum man qada nahbah, di antara ada yang sudah lewat, sudah beliau-beliau ini. Ini man qada nahbahu, sudah almarhumin qada nahbah. Mereka ma ahadullah. Sadaqu ma ahadullah. Wa minhum man yantadir, di antaranya masih ada yang sisa-sisa itu kayak kita-kita ini. Tapi wa ma badalu tabdila, tidak mengubah. Wa ma badalu ay wa ma ahdahu, tidak mengubah janjinya, wala naqaduhu, tidak mengkhianati janjinya, semuanya tetap. Ini yang saya maksud, supaya para ulama, para kiai itu tetap istiqamah ala ma ahadu alaih, ya. Maka dikembalikanlah kini sumudul ulam, ketangguhan, sumudul kiai. Ini yang saya maksud, kiai, mengembalikan peran sentral kiai. Kalau enggak, tidak akan ada. Kiai tidak akan punya peran sentral lagi. Ini. Nah, yang ketiga ini penting. Apa itu? Membangun kembali gerakan politik kiai. Al-harakah as-siyasiyah al-kiaiyah. Kenapa? Karena sekarang sudah mulai lemah. Ya, kalau dulu peran politik kiai begitu hebatnya, menentukan, memberi arah-arah. Sekarang tidak. Kalau saya boleh membuat ibarat, laqad dha'afat al-harakah as-siyasiyah al-kiyaiyah bal kadat tamutu fi hadhil ayyamil akhirah. Telah melemah gerakan perpolitikan kiai fil alami siyasi al-Indonesi, di dalam situasi perpolitikan Indonesia, bal kadat tamutu fi hadhil ayyamil akhirah, bahkan hampir mati pada akhir-akhir ini.
Hampir mati nggak ada. Ada. Kenapa? Karena sudah hilang apa namanya itu al-wa'yu siyasi, kesadaran politik kiai sudah ada. Laqad zala al-wa'yu siyasi an aktsaril kiai. Telah hilang kesadaran politik dari kebanyakan kiai. Nggak ada, kesadaran politiknya sudah nggak ada. Karena menganggap bukan urusan kiai. Politik bukan urusan kiai. Kiai itu urusannya ngaji, dakwah, itu urusan politik bukan urusan kiai. Nah ini ketika kesadaran politik itu hilang, ya hilang peran politiknya kiai. Sentralitas kiai hilang semuanya. Nah itu. Padahal semua hal penting ditentukan oleh keputusan politik. Betul? Undang-undang siapa yang menentukan? Keputusannya politik. Calon presiden, wakil presiden, keputusan politik. Aturan-aturan, keputusan politik. Jadi kalau itu bukan urusan kiai, iya, yang menentukan undang-undang, menentukan aturan, menentukan calon presiden, wakil presiden, dan semuanya, iya, bukan urusannya kiai. Laqad zala al-wa'yu siyasi an aktsaril ulama, telah hilanglah apa namanya itu kesadaran perasaan politik dari kalangan ulama. Jadi ini hilang perannya itu. Padahal politik bagian daripada perjuangan yang untuk kita memberikan arah bangsa dan negara ini. Saya menyebutnya sebagai jihad islahi, perjuangan perbaikan. Jihad itu ada dua menurut saya. Satu namanya jihad qitali, jihad perang. Kedua jihad islahi, jihad perbaikan. Jihad qitali itu jihad untuk mempertahankan. Nabi perang, jihad itu mempertahankan. Karena diserang, karena diusir. Udzina lil ladzina yuqatilunakum wa yukhrijukum min diyarikum an tuqatiluhum. Boleh kita kalau kita diserang, diusir, di apa? Kita nyerang. Memerangi mereka. Difa'i namanya. Defense, untuk mempertahankan. Itu jihad qitali yang dilakukan oleh Nabi. Fatwa jihad Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu jihad qitali, untuk perang melawan penjajahan. Kalau tidak ada fatwa itu, kita tidak tahu nasib kita. Itu jihad qitali. Geger Cilegon itu jihad qitali, itu perang melawan Belanda. Betul? Itu jihad qitali. Jihad islahi adalah jihad yang sifatnya perbaikan. Jihad ini yang seterus menerus, istimarari, yang bahasa sekarangnya berkelanjutan. Jihad yang sustainable, terus berkelanjutan, islahi namanya. Dan itu khatwah nabawiyah, langkah para nabi. Seperti dikatakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, in uridu illal islah, in uridu illal islah mastata'tu. Saya tidak mengendaki kecuali al-islah, perbaikan. Mastata'tu. Jadi itu khatwah nabawiyah. Islah itu apa? Jihadun nafas, itu jihad islahi namanya. Ya, jihadun nafas itu jihad, malah disebut al-jihadul akbar, jihad besar. Ya, katanya itu raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar, pulang dari perang fisik, itu perang kecil, ilal jihadil akbar, kemudian perang besar, yaitu memerangi hawa nafsu, jihadun nafs. Jihad apa lagi? Jihad islah itu jihad dakwah. Wajahidhum bihi jihadan kabir.
perangilah, jihadilah mereka dengan jihad yang besar. Itu ayat ini ayat Makkiyah, maka itu jihadnya bukan qitali tapi jihad ta'wiyah, jihad dakwah. Jihad di sini. Kemudian jihad apa? Jihad tarbawi, pendidikan, itu jihad. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan hendaknya tidak semua ya liunfiru kafah katanya. Hendaknya semua, jangan semua pergi berjihad qital, perang. Jangan semua nafaratul qital. Tapi Allah mengatakan falaula nafara min kulli firqatin min ta'ifatun minhum liyatafaqahu fiddin wal yunziru qaumahum idza raja'u la'allahum yahdharun. Jangan semua pergi berperang. Hendaknya sebagian dari kamu ta'ifatun minkum ya nafara liyatafaqahu fiddin, dia pergi untuk bertafaqquh fiddin. Nafratut tafaqquh namanya. Jadi ada nafratul qital, pergi berjalan menuju qital perang, ada nafqatut tafaqquh, al-mutafaqqihina fiddin, liyatafaqahu fiddin. Ini juga nafratut tafaqquh, ini jihad. Ya. Ini penting. Kalau tidak nanti siapa yang menunjukkan? I'dadul mutafaqqihina fiddin, menyiapkan orang yang paham agama itu menjadi sesuatu perjuangan. Kalau tidak, siapa yang gantinya? Para ulama. Padahal ulama tidak semuanya akan hidup terus. Ini beliau-beliau yang kita hauli ini sudah tidak ada dipanggil, ganti anaknya, ganti lagi anaknya. Jadi bagaimana meregenerasi? Karena Rasulullah mengatakan innallaha la yantazi'ul ilma intiza'an min sudurin nas. Allah tidak mengambil ilmu dari hati manusia. Walakin yantazi'uhu biqabdil ulama, tapi Allah mengambil ilmu dengan mengambil ulamanya. Jadi kalau ulamanya diambil, ilmunya diambil. Kalau kiai meninggal, ya rumahnya dibawa apa tidak? Tidak. Istrinya? Tidak. Kalau dibawa nggak ada yang mau jadi istri kiai. Sebab nanti dibawa. Sawahnya ditinggal, kebunnya ditinggal, ilmunya dibawa, ilmunya nggak ditinggal. Nah, kebawa ilmunya. Hatta idza lam yabqa alimun, kalau sampai tidak ada orang alim, ittakhadhan nas ru'usan juhala, maka orang akan mengangkat pemimpin-pemimpinnya orang yang bodoh-bodoh, juhal-juhal. Karena nggak ada kiai baru, nggak ada ustadz baru, nggak ada santri, nggak ada. Idza su'ilu aftau bighairi ilmin, kalau ditanya memberi fatwa tanpa ilmu, ya, fadallu wa adallu, mereka sesat dan menyesatkan. Dia jadi pemimpin, ditanya fatwa ini, fatwa itu, nggak pernah nyantri, ya kan? Apa jawabannya udah ngawur semua itu. Nah, disinilah. Maka itu jihadut tarbawi dalam i'dadul mutafaqqihin, menyiapkan orang yang paham agama itu menjadi penting. Nah, yang keempat menurut saya jihad siasi. Jihadun islahiyun siasiyun. Jihad islahi yang sifatnya politik. Dengan melalui politik itu kita bisa memberikan pandangan-pandangan, arahan-arahan melalui institusi politik dan melalui keputusan-keputusan politik. Jihadun siasiyun islahiyun, tapi ulama bukan untuk kepentingan ulama ya politiknya, tapi untuk limaslahatil jami',
untuk kemaslahatan seluruhnya. Semuanya adalah rahmatan lil alamin. Untuk rahmat untuk seluruh alam. Bukan untuk semua orang Islam saja, bukan. Untuk semua, limaslahatil jami'. Ya, untuk semuanya. Karena semangatnya adalah semangat rahmatan lil alamin. Nah, ini hal-hal yang saya ceritakan tadi itu, konektivitas. Ya, silah bainal ulama, bainal kiai, kemudian sumud, ketangguhan kiai, kemudian peran politik kiai di dalam rangka memberikan bimbingan dan kepada masyarakat. Ini antinya akan bisa memberikan kembali peran sentral, sentralitas kiai di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, mari kita, istilahnya itu i'adati bina'il haraka as-siyasiyah al-kiyaiyah, kembali kita bangun gerakan politik kiai, semangat daripada rasa syuur atau al-wa'yu as-siyasi kita bangun, dan kemudian kita harapkan nantinya peran kiai akan kembali seperti yang dulu diperankan para salafun salih, ulama-ulama kita dulu yang begitu besar perannya dalam membimbing umat, tidak saja dalam soal-soal keagamaan, tapi juga soal kemasyarakatan, soal kebangsaan, soal kenegaraan. Karena tujuan syariat besar itu yaitu maqasid syariah al-kubra. Tugas ulama itu adalah muhafazati maqasidil amma atau maqasid kubra li syariatil islamiyah, yaitu menjaga tujuan besar syariat Islam. Ini tugas kita, muhafazah. Apa saja? Saya kira ulama sudah hafal, yaitu hifdzuddin, menjaga agama. Betul? Hifdzul nafas, menjaga jiwa. Hifdzul aql, menjaga akal. Hifdzul nasl, menjaga keturunan. Wa hifdzul mal, menjaga harta. Dan ulama mutaakhirin menambah satu hifdzu lagi. Ya, di Mesir di mana itu? Apa itu? Hifdzul watan, menjaga tanah air. Jadi yang tadinya dulu 5 sekarang menjadi 6. Jadi hifdzu itu maqasidil amma li syariatil islamiyah, itu menjadi 6. Di samping hifdzu yang 5 tambah hifdzul watan, menjaga tanah air. Seperti fatwa jihadnya Hadratus Syekh, itu hifdzul watan, menjaga tanah air daripada penjajahan. Sebab dengan terjaganya tanah air dari gangguan-gangguan dari penjajah, maka 5 hifdzu yang lain akan menjadi terjaga. Kalau watannya sudah tidak ada, tidak dikuasai oleh orang-orang yang betul, maka hifdzu dinnya akan tidak terjaga, hifdzu nafasnya tidak terjaga, orang akan mudah ya dianiaya, dizalimi, dibunuh. Hifdzul akalnya juga, akalnya tidak sehat lagi. Padahal akal itu yang paling, akal sehat itu paling penting. Dalam agama itu akal sehat itu paling penting. Ini harus dijaga. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan, hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apa orang yang punya ilmu dengan tidak punya ilmu sama apa tidak? Tidak. Orang punya ilmu lebih tinggi derajatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajat. Allah memberikan orang beriman dan punya ilmu derajat yang tinggi. Jadi orang yang punya ilmu itu tidak sama dengan orang tidak punya ilmu. Karena itu harus diberi ilmu. Tetapi itu tidak cukup. Karena itu Allah mengatakan wa ma yatadzakkaru
wa innama yatadzakkaru ulul albab. Yang bisa mengambil ibarat bukan hanya orang yang punya ilmu, tapi innama yatadzakkaru ulul albab. Yang bisa mengambil pelajaran itu adalah yang ulul albab. Ulul albab itu siapa? Mufassirun mengatakan yaitu zawul uqulil khalisah. Orang yang punya akal yang khalis, yang bersih, yang sehat. Syekh Nawawi Al-Bantani menyebutnya zawul uqulis safiyah. Safi itu bersih. Jadi kalau ahli tafsir yang lain menyebutnya khalisah, Syekh Nawawi Al-Bantani as-safiyah, safi. Jadi bukan sekedar punya ilmu, tapi yang punya hati yang sehat. Dan punya ilmu pun, ilmu bisa saja ya enggak berguna. Betul. Ilmu itu bisa tidak berguna kalau hatinya tidak khalisah, tidak safiyah. Jadi aklun safin wa aklun khalis itu penting. Saya kira para kiai ingat, Allah memperingatkan kepada kita dalam Al-Quran, watlu alaihim naba'alladzi atainahu min ayatina fansalakha minha. Nah ini, watlu alaihim, bacakan kepada mereka Muhammad naba'alladzi atainahu min ayatina, orang yang saya beri ayat-ayat, jadi punya ilmu dia. Atainahu min ayatina fansalakha minha, tapi dia melepaskan diri dari ayat itu. Punya ilmu, ilmunya dilepaskan. Fa'atba'ahu syaitan, maka diikuti oleh setan. Fakana minal ghawin, maka dia menjadi orang yang sesat. Tidak punya ilmu, punya ilmu tapi insalakha minha, dia insilah, melepaskan diri dari ilmu yang dia pakai itu. Apa kata Allah? Walau syi'na la rafa'nahu, kalau saya mau, kata Allah, saya bisa angkat dia, bisa angkat. Walakinnahu akhlada ilal ardi, tetapi dia lebih memilih mengekalkan dirinya di bumi. Artinya dia tidak mau, tapi dia lebih memilih urusan bumi. Urusan bumi itu artinya urusan jasad turabi, urusan kepentingan perutnya lebih penting. Walakinnahu akhlada ilal ardi. Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan, walakinnahu akhlada ilal ardi mala ilad dunia, dia lebih suka dunia. Ayatnya dilepas, tapi dia lebih suka dunia. Wattaba'a hawahu, dan mengikuti hawanya yang rendah. Nah ini hati-hati. Jadi jangan merasa kita punya ilmu aman, tidak aman, belum aman. Watlu alaihim famathaluhu kamathalil kalbi, dan seterusnya. Artinya ayat ini memberikan kepada kita sinyal dari Allah, hati-hati. Ashabul ilm itu juga artinya harus menjadi orang yang zawul uqulil khalisah atau zawul uqulil safiyah, atau yang dalam Al-Quran disebut harus menjadi orang yang ulul albab. Innama yatadzakkaru ulul albab. Hadirin sekalian, saya kira hal ini menjadi begitu penting buat saya, buat kita semua, untuk kita membangun kembali yang saya sebut tadi, sentralitas kiai, sentralitas ulama di dalam kita membangun masyarakat, bangsa dan negara. Mudah-mudahan uswah hasanah dari Rasulullah, uswah hasanah dari para ulama-ulama kita, as-salafun as-salihun, itu jadi pedoman buat kita. Dan saya alhamdulillah selepas dari
Wakil Presiden, saya ingin kembali bersama kiai-kiai dan kita membangun kembali peran-peran kiai supaya lebih sentralistik nantinya ke depan, sehingga bisa memberikan arahan, memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat supaya kita kembali kepada ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin, bukan mengikuti ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan-jalan al-maghdubi yang dimurkai oleh Allah, bukan siratal dhalin walad dhalin, yaitu orang-orang yang sesat, minal fusaqi wal kufari, dari orang-orang yang fasik, orang-orang kafir yang tidak membawa kepada as-siratal mustaqim. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan kepada hadirin sekalian, para kiai, para ulama. Semoga kita diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadanallah wa iyyakum ajma'in ila aqwamit thariq. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.